Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Pak Mai Setiawan di pelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas namanya senam lantai. Ya, tolong diperhatiin. Kali ini saya akan menggunakan PowerPoint. Ya, oke, kita lanjut. Di sini senam lantai. Ya, yuk kita baca bareng-bareng juga. Oke. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat tidak membawa alat atau menggunakan alat. Maksudnya gini ya, senam lantai, ingat ya, di dalam senam lantai itu bukannya senam bener-bener kamu di atas lantai toh, enggak, tapi beralaskan matras ya. Itu udah gitu, dalam senam lantai itu di sini tuh gerakannya nggak membawa alat atau menggunakan alat ya. Dia nggak bawa alat sama sekali, kurang lebih kayak gitu ya. Intinya senam lantai itu senam di atas matras atau beralaskan matras, oke. Dan gerakannya tidak membawa alat atau menggunakan alat gitu. Kita lanjut. Rangkaian senam lantai, penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Pada gerakan rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, ya, kemudian menting, kemudian keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai. Maksudnya apa ya? Jadi gini, pada gerakan rangkaian pesenam akan melakukan unsur gerakan. Nah, ini unsur-unsurnya nih. Ya, kurang lebih gitu. Nah, ini contohnya. Oh ya, ini dulu. Hal-hal yang harus diperhatikan saat ingin melakukan senam lantai. Ya, tuh, pertama gunakan matras. Ingat, gunakan matras. Ya. Kemudian yang kedua, letakkan matras di atas permukaan yang datar. Ingat, harus yang datar. Jangan kamu ngeletakkan matras yang ujungnya yang nggak jelas gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan matras berada pada posisi yang tepat. Maksudnya yang tepat itu benar-benar yang pas gitu. Nah, kemudian lanjutnya, sekitar area matras pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan saat melakukan pendaratan. Dalam arti misalkan nih matras, kamu jangan hitungannya ada beberapa tempat yang harus melakukannya, misalkan nih lompat lenting atau enggak lompat harimau. Kalau lompat kan kamu guling gitu pada saat pendaratan. Nah, itu kan harus itu plong semua. Nah, naruh matras di sini. Jangan kamu naruh matras di sini, ya di sininya ada tembok ya. Ya otomatis kan bakalan kebentur tembok gitu. Jangan sampai ya. Kemudian lanjutnya, sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini penting. Kamu mau ngelakuin olahraga apapun, wajib namanya pemanasan. Ya, itu penting banget supaya nggak terjadi namanya itu apa ya, bahasa kamu tuh kesleo deh, ya, atau kram. Oke, lanjut. Dalam melakukan olahraga senam lantai, lantai ini maksudnya ya, dimulai dari teknik paling dasar, menengah, hingga teknik yang paling sulit. Jadi hitungannya beberapa tahap ya. Kemudian lanjut, ketika melakukan senam lantai harus ada pengawasan guru atau pelatih yang sudah ahli dalam melakukan teknik senam lantai. Soalnya ini ya agak lumayan ya, emang hitungannya kelihatannya mudah, cuman takutnya kalau sembarangan bisa terjadi yang enggak yang apa namanya, yang tidak kita inginkan. Lanjut. Nah, ini dia contohnya. Kamu akan ngelakuin roll depan. Tahu kan roll depan nih, berguling di atas ya, maksudnya berguling ke depan atas bagian belakang badan. Ya, maksudnya kayak gimana? Nih. Nih contohnya nih. Pakai tuh. Nah, tuh.
Ini langkah-langkahnya tuh ya. Ini satu, sikap permulaan nih harus kayak gini, kemudian kamu ngerol, kakinya harus lurus. Kemudian ketiga nih ya, keempat, kemudian yang terakhir kamu berdiri tuh ya dengan tangannya lurus, kurang lebih gitu. Harus bangun, diusahain bangun. Kemudian contoh lagi itu adalah roll belakang, mengguling badan ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat ya. Nih contohnya tuh, sikap awal begini dan diakhiri kamu megang tanah tuh segini ya. Kamu bersiap, habis itu siapin guling nih, tangan kamu harus megang tuh, pegang tuh kaki kamu, langsung guling. Habis itu ingat tangannya tuh, tangannya nih lihat ya, tuh di samping kuping ya, set. Kemudian baru ke depan nih kamu yang ngerol. Oke, ngerol ke belakang. Nah langsung kayak begini lagi ya, kurang lebih gitu. Kemudian lanjut ada handstand. Apa sih handstand? Nih kayaknya agak asing di telinga kamu ya. Nih, posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua lengan dan kepala atau hitungannya otot leher ya sebagai titik tumpuan, namanya juga headstand ya. Head itu ya kepala ya. Stand berdiri nih dia contohnya. Nih persiapannya, pertama, kedua, ini maksudnya udah mau ke depan ya. Ini langsung maksudnya nih. Nah ini badan apa, kepala kamu tekukin, beserta kamu melakukan dorongan, didorong ya, agak lumayan dorongannya. Kemudian lanjutnya, nah kaki lurus disiapin buat dorong, baru deh. Ini biasanya tembok nih di sini nih. Nah ini baru nih boleh nih, ada matrasnya di sini, baru tembok ya. Gitu, jangan kamu pengen ngelakuin roll depan kayak tadi nih ya, di sininya malah tembok ya, takutnya yang ada yang enggak ya, kurang lebih gitu. Nah ini dia, oke siapinnya kayak gini, ini tembok ya. Nah ini kedua, ketiga kamu udah siap-siap ngedorong, dorong kepala. Nah ini lurus, udah agak lurus, ingat kakinya harus tetap nekuk ya, tekuk dulu baru pelan-pelan kamu lurus. Nah biasanya ini dipegang oleh teman kamu atau guru kamu atau hitungannya ahli ya, supaya nggak hitungannya ambruk lagi ke bawah, itu bahaya soalnya. Dipegang kakinya ya, biasanya untuk awal-awal itu agak lumayan takut ya. Lanjut, ini dia ya, ini dia handstand baru inget ya. Yang ini namanya headstand, itu pakai kepala. Yang ini namanya handstand, hand tangan, stand diri. Jadi intinya apa, sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan. Ini dia sama kayak tadi, cuman dia tumpuannya ya ingin tembok, bawahnya harus matras ya. Ini matras putih. Nah tuh, siap-siap deh ya, langsung lurus deh gitu ya, kurang lebih gitu. Ini handstand namanya. Kemudian ada kayang. Nah ini nih yang kebanyakan agak lumayan sulit ya. Tuh nih kayang nih yang kayak begini nih ya, biasanya dibantu nih pinggangnya, soal pada takut jatuh ya kan, tiba-tiba badannya pada lurus aja. Kalau yang belum biasa biasanya pakai nih gitu, pakai dengkul dibantunya gitu. Jadi teman kamu pakai dengkulnya itu di punggung kamu buat nahan. Nah ini tangannya hitungannya megang pinggang kamu juga gitu ya, untuk dibantu. Ini kayang nih, sikap awalnya diri, kemudian pelan-pelan baru deh kemari gitu. Lanjutnya sikap lilin. Apa sih sikap lilin ya? Yaitu adalah sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas rapat bersama pinggang ya. Ini dia, ini biasa dibantu ya kalau sikap lilin itu. Kalau untuk sendiri agak susah, atau enggak biasanya pakai tembok tuh nggak apa-apa ya. Nih kayak gini nih. Nah ya, hitungannya kamu langsung telentang dulu, habis telentang tadi dorong deh ya.
Ini pakai apa? Tangan kamu nih, lihat tuh tangannya di pinggang, didorong yang kenceng banget sampai lurus. Nah, kaki kamu harus lurus ya tuh, tumitnya lurus kayak lilin ya, kurang lebih gitu. Oke, ini dia manfaat senam lantai. Pertama, kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Orang yang lakuin senam lantai biasanya lincah banget itu badannya ya. Kemudian memperkuat otot lengan kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Kemudian menambah kekuatan fisik, menjaga keseimbangan, pasti banget ya. Menurunkan berat badan, ini yang diincar nih ya. Kemudian meningkatkan kekuatan jantung, pasti banget. Kemudian melatih lompatan, meluruskan tubuh yang bungkuk. Ini biasanya nih, secara nggak langsung, ini benar-benar orang yang sering melakukan senam lantai, tubuhnya akan hitungannya lurus tubuhnya. Ya, yang bungkuk tuh. Kamu tuh jangan sadar tuh badan kamu sebenarnya bongkok. Oke, lanjut. Melatih kefokusan ya. Kemudian nih juga membakar lemak. Kemudian nih yang paling penting, sirkulasi aliran darah lebih lancar. Oke, kayaknya kurang lebih sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.